Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan pembelajaran bersama kita untuk mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diasuh oleh guru kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua, Ustadz Askar Wardana LCMPD hafizahullah taala. Yang insya Allah di malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-15 yang bertajuk di antara akhlak orang beriman adalah ucapan yang baik, memuliakan tetangga dan menghormati tamu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai Ustaz. Monggo. Syukur Ustaz, kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani akhwati fiddin, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita. Khususnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul melalui media online ya, jarak jauh. Namun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi salah satu majelis zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan jiwa, dilingkupi oleh para malaikat, dan nama kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ampunan, tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga tambahan amal soleh dan pahala di sisinya. Allahumma amin. Dan insya Allah pada malam hari ini kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon taufiknya, yaitu kita akan membahas lanjutan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyaya wa iyyakum jami'an. Yaitu kita masuk pada hadis yang ke-15 ya, hadis nomor ke-15 dari kitab ini ya. Yaitu kita membaca terlebih dahulu teks hadisnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana ajma'in, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim dhaifahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Yaitu hadis ke-15, artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Telah meriwayatkan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala wa iyana jami'an. Maka faedah dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini termasuk hadis-hadis yang merupakan inti atau mengandung, ya, pokok-pokok keislaman. Karena ini memang ciri khasnya Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Al-Imam An-Nawawi, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang merupakan inti pokok ajaran Islam. Ya. Yang mana dalam hadis ini yaitu berisi tentang bagian-bagian atau cabang-cabang keimanan yang utama, ya, dari akhlak. Ya. Maka faedah yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang pertama adalah di antara rukun iman adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, di antara rukun keimanan adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 kali, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Maka menunjukkan bahwasanya memang ini adalah sebuah kewajiban, ya, bagi seorang beriman itu dia harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Dan kalau kita, ya, mungkin timbul pertanyaan, ya, Ustadz, bukankah rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada 6. Ya. Kenapa kok di sini itu cuma 2? Jadi kenapa kok nggak sekalian 6-6-nya saja? Atau cuma iman kepada Allah saja? Ya, kenapa kok nggak disebutkan semuanya? Itu. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata kalau kita melihat, ya, dari hadis ini maupun kita misalnya melihat di dalam Al-Qur'an, ya, itu ternyata banyak ayat-ayat yang menyebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir saja, ya, tanpa menyebutkan keimanan terhadap yang lainnya. Ya. Dan banyak misalnya, ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dalam surat At-Taubah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi nggak disebutkan iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kitab, Rasul, ya, kemudian qadar dan qadar, enggak. Jadi memang dan dalam banyak ayat kalau gitu. Ya, billahi wal yaumil akhir. Ya, alladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Banyak. Nah, padahal kan rukun iman itu ada 6. Ya, sebagaimana di dalam hadis Jibril yang sudah kita pelajari. Ya, ketika Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka dijelaskan oleh baginda Nabi Alaihissalam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ya. Jadi disebutkan semuanya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir, ya, qadar dan qadar. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok dalam hadis ini, begitu pula di dalam ayat-ayatnya,
itu memang dikhususkan hanya iman kepada Allah dan hari akhir. Dan memang kalau kita lihat itu di Al-Quran misalnya itu nggak ada yang menyebutkan rukun iman ke-6-6-nya. Memang hanya di hadis Jibril saja. Maka disebutkan oleh para ulama di antara hikmahnya, ya, memang pertama adalah eh, penyebutan iman kepada Allah dan hari akhir ini bukan artinya pembatasan, ya, bukan pembatasan, ya, bukan berarti yang lain itu adalah apa namanya, bukan bagian dari keimanan, bukan. Misalnya di dalam ayat cuman iman kepada Allah dan Rasulnya misalnya, ya, itu bukan berarti yang lainnya enggak. Cuman di sini adalah penekanan saja, ya. Terkadang iman kepada Allah saja, kadang iman Allah kepada Rasul dan Rasul, kadang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini adalah bentuk pengkhususan saja, ya. Dan di antara hikmahnya yaitu bahwasannya eh, biasanya ketika disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir ini adalah untuk memotivasi manusia untuk beramal, ya, memotivasi manusia untuk beramal. Kenapa? Agar mereka ikhlas, ya, yaitu ketika beramal adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti Allah yang akan mengganjarnya, Allah yang akan membalasnya. Kapan balasan itu? Nanti di hari akhir. Ya. Jadi balasannya itu nanti di akhirat baru bisa dilihat, bukan sekarang di dunia. Ya. Maka ketika iman kepada hari akhir ini mendorong seseorang akan ikhlas. Dia beramal kepada Allah karena yakin Allah akan membalas perbuatannya tersebut. Ya. Ketika dia berbicara baik atau diam, maka yakin ini adalah untuk Allah, Allah akan balas saya nanti di akhirat nanti. Ya. Ketika dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya, dia ya beriman kepada Allah nanti yang akan membalas saya ini, mengganjarnya pahala. Nanti di hari akhir begitu. Ya. Makanya tidak disebutkan iman kepada Rasul, kepada kitab-kitab. Ya. Karena kaitannya agar manusia mengikhlaskan amal ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan termasuk di dalam hadis ini, ya. Bicara atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena biar kita nanti dipilih jadi RT sama tetangganya, bukan. Biar nanti misalnya saya muliakan tamu saya, biar nanti kalau saya lagi ada butuh kesulitan, dia bisa memudahkan nanti, ya, membantu saya, bukan. Ya. Namun semua itu adalah untuk Allah Subhanahu dan nanti pahalanya itu di akhirat kelak. Itulah keikhlasan. Ya. Makanya berat. Karena apa? Karena kita beramal untuk Allah, Allah yang artinya yang, ya, yang gaib, yang nggak bisa kita lihat. Dan ganjarannya pun nggak terasa langsung, tapi nanti di hari kiamat nanti. Ya. Jadi jangan kita beramal itu langsung, ya Allah, ini saya bersedekah, nanti biar balik 10 kali lipat buat saya. Jangan. Ya. Nanti simpan untuk di akhirat kelak. Kan banyak kadang kita sedekah, nanti biar ya balik keuntungannya 10 kali lipat. Gitu. Jangan. Dan tapi niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti pahalanya di akhirat. Makanya sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah itu kalau ngutus pembantunya, ya, ini tolong kirim makanan ke fulan. Dikirim sama pembantunya ini ke si fulan tadi. Ketika balik, pembantu ini ditanya, "Madza qala fulan?" Ya. Apa yang dikatakan sama dia? Oh, dia mendoakan, ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fiha, ya. Dia mendoakanmu. Maka dibalas oleh Aisyah, wa jazakallahu khairan, ya, wa barakallahu fiha. Ya, didoakan, ya. Apa kata Aisyah? Biar pahalanya tetap. Ya. Biar pahalanya apa? Biar pahalanya tetap. Artinya apa? Artinya
Kita ngasih makanan, kita berbuat baik sama orang itu bukan biar orang itu doakan saya. Biar apa? Ya nggak usah, kita nggak ingin doanya dia. Kita ingin pahala dari Allah biar benar-benar total pahalanya itu, ya. Dia mendoakan kita nggak apa-apa, ya bagus, ya. Ya kita balas dengan doa. Jadi impas, doa sama doa kan impas. Tapi pahala sedekah ini, ya tetap ikhlas murni untuk Allah sehingga pahalanya itu berlimpah ruah. Makanya di sinilah penting apa? Ya, beriman kepada Allah dan hari akhir ini. Kenapa kalau dikhususkan dua ini? Motivasi agar kita ikhlas. Bahwasanya kita ini beramal, ya, berkata baik atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, ini adalah untuk Allah, mengharapkan ganjaran hanya dari Allah nanti di akhirat. Ya. Dan bukan berarti menafikan ya rukun iman cuma dua ini, enggak, ya. Tapi yang lain ya juga, cuman ini adalah sebagai penekanan, ya. Juga ada hikmah di balik mengkhususkan iman kepada Allah dan hari akhir ini. Jadi itu faedah yang pertama, ya. Di antara rukun iman adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Selanjutnya, iman terdiri dari amalan hati, ucapan, dan perbuatan. Iman terdiri dari amalan hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi iman itu bukan hanya hati saja. Yang penting hatinya beriman, ya. Tapi nggak mau syahadat, nggak bisa. Oh, saya yakin kok, ya. Pencipta saya Allah, ya. Ini pun ya tidak bisa. Apalagi cuma beriman kepada rububiyahnya Allah. Ya, beriman bahwasanya pencipta langit bumi, pencipta saya Allah, ya. Tapi nggak mau syahadat, nggak mau sholat, nggak mau masuk Islam, ya. Percuma. Seperti orang-orang musyrikin dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya, ya, orang-orang musyrikin juga meyakini bahwasanya Tuhannya satu Allah di langit. Tapi apa? Mereka punya Tuhan-Tuhan lainnya di bumi ini. Gitu, ya. Makanya dalam banyak ayat Quran disebutkan, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah. Ya, mereka pasti akan mengatakan Allah. Dalam banyak wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan diri mereka? Pasti la yaqulunna Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah yang menciptakan. Ya, dalam banyak ayat. Ini menunjukkan orang-orang musyrikin juga yakin Allah adalah pencipta mereka, Rabb mereka, tapi cuma sebatas rububiyah saja. Ketika masuk ke dalam ranah uluhiyah, ubudiyah, ya, harus berdoa itu hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Di sini mereka sulit, ya. Mereka sudah terbiasa untuk, ya, menggantungkan nasibnya kepada, ya, hewan, kepada patung, kepada apa, bintang, bulan, matahari, api, ya, kepada jin, penunggu laut, penunggu gunung, kepada arwah-arwah, ya. Maka sulit mereka untuk apa? Untuk bergantung hanya kepada Allah semata dan meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah ditinggalkan oleh bapak-bapak mereka. Maka ya iman itu terdiri dari amalan hati, ya, yaitu beriman bahwasanya Allah adalah Rabb-nya dan juga ilah yang berhak disembah satu-satunya, ya. Juga ucapan harus mengucapkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harus mengucapkannya. Kalau nggak mau mengucapkan itu, nggak akan masuk Islam. Ya, karena nggak mungkin, nggak harus, itu konsekuensi. Ya. Makanya nggak cukup cuman keyakinan saja. Kadang ada yang mungkin bingung begitu, ya. Ya. Bahkan mungkin meskipun tingkat pendidikannya tinggi juga masih bingung. Ya. Yaitu, loh, apa bedanya kita dengan orang-orang misalnya ahli kitab, ya? Kenapa kalau mereka dikatakan musyrik atau dikatakan kafir misalnya, ya. Padahal mereka juga meyakini bahwasanya penciptanya adalah Allah. Ya. Jadi misalnya ada, ya, seorang ilmuwan besar, ya, meneliti kesimpulannya bahwasanya pencipta ada suatu kekuatan absolut yang mengatur seluruh dunia ini. Ya. Yang mencipta, memelihara, mengatur
alam semesta. Nah, kalau cuma kesimpulan ini saja, maka orang-orang musyrikin zaman dahulu juga sudah begitu keyakinannya. Yang menciptakan itu ya Allah. Nggak usah pakai penelitian-penelitian, ya. Kalau konklusinya cuma itu saja, itu sama dengan diyakini oleh orang musyrikin zaman dahulu. Mereka meyakini Allah Rabb mereka, ya. Tapi mereka mempersekutukan Allah. Ketika menyembelih untuk selain Allah. Ketika berdoa, berdoa kepada selain Allah. Ya, untuk ya bertawasul mendekatkan doa mereka, mana buduh illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah ini sembahan-sembahan selain Allah ini, melainkan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Padahal Allah nggak butuh perantara-perantara tersebut. Ya, faida saat fasalillah, kalau minta langsung minta sama Allah. Nggak perlu nyebut nama-nama selain Allah. Langsung ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya. Maka ya, bahkan iblis saja tahu Allah itu Rabbnya, mengakui Allah itu Rabbnya, penciptanya. Khalaqtani min nar, ya, wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api ya Allah. Engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis saja tahu penciptanya itu Allah. Rabbnya Allah itu tahu. Tapi cuman mengakui Allah Rabbnya itu nggak menjadikan seseorang menjadi mukmin. Sampai dia harus taat, tunduk dengan aturan Allah. Ya. Disuruh sujud harus sujud. Ya. Seperti kita sekarang disuruh bersyahadat harus syahadat. Disuruh nutup aurat ya harus aurat. Auratnya harus ditutup seperti ini ya harus nurut. Ya. Disuruh ini haram ya nggak boleh didekati. Ya, karena konsekuensinya. Ya. Jadi iman itu bukan hanya hati saja, tapi juga mencakup ucapan, juga mencakup perbuatan. Ya, sudah syahadat ya harus sholat. Ya, sudah sholat juga harus zakat. Ya, sudah zakat juga harus puasa bulan Ramadan. Ya, kalau mampu dia harus ya, haji. Dan begitu kewajiban dia harus berbakti kepada orang tua, istri harus taat kepada suami. Ya, seorang pemimpin harus memperhatikan rakyatnya. Rakyat harus taat kepada pemimpinnya. Dan kewajiban seorang mukmin harus belajar. Ya, terus, ya. Jadi hati, ucapan, perbuatan. Juga jangan ucapan saja, tapi hatinya enggak. Seperti siapa? Seperti orang-orang munafikin. Ya. Mereka mau ucapkan syahadat, mau mereka. Sholat di belakang Rasul, bahkan berjihad. Ya. Tapi apa? Hatinya benci sama Islam. Enggak suka. Ya. Enggak suka orang yang mengikuti ya tuntunan Allah dan Rasul, itu enggak senang. Mengikuti sunnah itu benci sekali. Ya. Quran dimain-mainkan. Hadis sahih itu dibenci mereka. Enggak suka. Ya. Kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya di sini ya, ketika seseorang dia mengucapkan ya bersyahadat, berzikir, ya, dia juga berbuat sholat, tapi hatinya enggak mau, ya, hatinya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka juga percuma. Makanya iman itu terdiri dari hati, ucapan, dan perbuatan. Sebagaimana ini terkumpul dalam sebuah hadis, ya, riwayatnya Bukhari dan yang lainnya. Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, al-imanu bid'un wa sittuna aus bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 60 lebih atau 70 lebih cabangnya. Jadi seperti pohon begitu ya. Pohon ada cabang inti, terus ada cabang-cabang kecilnya. Afdaluha la ilaha, yang paling utama cabang intinya adalah la ilaha illallah. Ya. Makanya kalau nggak mau la ilaha illallah, nggak mau ngomong, ya, dalam riwayat lain disebut qaulul la ilaha, ucapan. Ya. Yang mana ucapan la ilaha illallah, kalau orang nggak mau mengucapkan, nggak mau bersyahadat, ibaratnya pohon kalau nggak ada batang utamanya, nggak percuma apa namanya batang-batang atau cabang-cabang lainnya kecil, percuma. Ya. Akan mati, akan mengering, akan ya, jadi kayu bakar saja. Nggak akan hidup, nggak akan tumbuh. Ya. Maka afdaluha la ilaha, ucapan la ilaha illallah. Ya. Kunci untuk masuk ke dalam Islam. Wadnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling rendah cabangnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya perbuatan, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Makanya
ciri-ciri seorang muslim, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, seorang salafi yang mengikut manhaj para sahabat adalah tidak mengganggu jalan. Ya, justru menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Artinya kalau dia parkir yang bagus, ya. Kalau misalnya pengajian itu kan kadang parkir banyak itu, tapi bikin orang nggak bisa lewat. Nah, ini nggak benar. Ya, berarti harus belajar hadis ini lagi. Ya. Menyingkirkan gangguan. Kan kadang orang ingin dapat perhatian dia nutup jalan. Ya. Nah, ini tidak betul. Justru dalam banyak hadis bahwasanya muslim itu harus menjaga hak jalan, nggak boleh dihambat. Kasihan orang yang mau lewat, orang yang punya hajat, orang yang mungkin sakit, ya, sakit jantung mau dibawa. Itu kan bayangkan gara-gara jalannya dihambat bisa, ya, fatal akibatnya. Maka ini, ya, cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman, dan eh, rasa malu adalah juga cabang dari keimanan. Maka di sini termasuk 3 kan, amalan hati, ya, rasa malu, amalan perbuatan menyingkirkan gangguan dari jalan, amalan lisan ucapan. Jadi iman itu amalan hati, ucapan, dan juga perbuatan anggota badan. Ya. Kemudian selanjutnya, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga, yaitu iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka iman, ya, sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang dia melakukan amalan-amalan dalam hadis ini, berkata baik atau diam, ya, berarti imannya bertambah semakin sempurna. Kemudian dia memuliakan tetangganya, berarti imannya juga semakin sempurna lagi. Kemudian dia eh, memuliakan tamunya, maka imannya semakin sempurna. Menunjukkan apa? Iman itu bisa bertambah. Sebaliknya ketika, ya, dia tidak memuliakan tetangganya misalnya, turun berarti levelnya, ya, keimanannya pun turun, ya. Begitu pula dia tidak memuliakan tetangganya atau bahkan mendolimi, jatuh itu, ya. Atau dia berkata yang tidak baik, ya. Akhirnya menunjukkan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Al-Anfal, ya, bisa dilihat atau ditulis dulu, surat Al-Anfal surat ke-8, ya, ayat yang kedua. Ketika Allah menjelaskan siapa sih orang-orang beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ya. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah itu bergetar hati, takut sama Allah, rindu sama Allah. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dengar ayat Al-Qur'an, zadatum iman, tambah keimanannya. Ya. Meskipun cuma 1 strip tapi nambah, cerek begitu. Ya. Jadi ingat sama Allah. Ya. Maka ini, ya, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ini dirangkum oleh para ulama, ya. Disebutkan al-imanu khamsununa. Iman itu 5 huruf nun. Maksudnya apa? Al-imanu khamsununa, yaitu iman itu adalah terangkum dalam 5 kalimat yang diakhiri huruf nun semua. Ya, yang diakhiri huruf nun, yaitu eh, al-i'tiqadu bil janan, keyakinan dalam hati, ya, dalam hati ini berupa keyakinan, yang dalam hati berupa keyakinan, ya. Kemudian wal qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, ya. Yang di lisan berupa apa? Ucapan. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan perbuatan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Rahman.
wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan taat kepada syaitan. Ya. Maka al-imanu khamsununa di sini, ya. Semuanya dia akhiri huruf nun. Al-i'tiqadu bil janan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil jawarih wal arkan, yazid bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ma'siyatir rahman atau bi ta'atir syaitan. Ya. Jadi ini iman, ya, dirangkum. Iman adalah yaitu keyakinan, ya, kemudian ucapan, perbuatan, bertambah, berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Karena ada di sana, ya, firqah-firqah, kelompok-kelompok lain, ya, yang mereka mengingkari hal ini. Ada yang meyakini iman itu cuma, ya, keyakinan saja. Ada yang meyakini iman itu sama, semua orang itu, ya, sama iman itu, nggak ada perbedaan tingkatan, nggak ada. Nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah. Jadi imannya Abu Bakar sama imannya pelaku maksiat ini sama saja. Ya. Maka ini adalah keliru. Ya. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fiddin, ya, termasuk dalam hadis ini, ya. Termasuk dalam hadis ini, ya, iman kepada Allah dan hari akhirnya keyakinan jelas. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ya. Berkata baik ucapan, ya, atau diam, ya. Kemudian memuliakan tetangga perbuatan, memuliakan tamu perbuatan, ya. Dan ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung cabang-cabang keimanan, amalan-amalan keimanan yang dia lakukan. Ya, semakin dia melakukan semakin banyak cabang, semakin sempurna, begitu, ya. Selanjutnya, faedah yang keempat, di antara bagian keimanan adalah, yaitu disebutkan di dalam hadis ini, berucap baik atau diam, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Karena dalam hadis jelas, barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, berkata baik atau diam, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ya, jadi ketiga ini juga adalah bagian dari keimanan. Ya. Yang mana kalau kita laksanakan tiga-tiganya ini, berarti semakin lengkap keimanan kita, semakin sempurna. Sebaliknya, semakin kita, ya, kurangi, ya, semakin kurang juga, semakin jauh pula kita dari kesempurnaan iman. Ya. Selanjutnya, yang kelima, faedah yang kelima, ucapan manusia itu ada yang baik, buruk, ataupun mubah. Ya. Di antara para ulama berpendapat, jadi bagi menjadi 5, seperti hukum yang 5, ada yang haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Ya. Namun, ya, intinya memang ada 3. Ya. Itu kalau dari sisi hukumnya tadi, ya. Kalau sisi dari nilainya, maka ini, ya, baik, buruk, atau boleh, begitu istilahnya. Ya. Maka apa itu? Ya, dibagi menjadi 3 dan bagaimana sikap kita? Ya. Kalau yang pertama, ucapan itu baik, maka hendaknya kita ucapkan saja. Ya, hendaknya kita ucapkan. Baik itu kalimat yang hukumnya wajib ataupun hukumnya adalah sunnah, ya. Yang wajib dikatakan misalnya harus bersyahadat, ya. Maka itu harus kita ucapkan, itu baik jelas. Atau misalnya ketika kita sholat, ya, kita harus membaca dikir jauh, harus, itu bagus, ya. Atau perkataan-perkataan yang hukumnya sunnah, ya. Misalnya adalah berzikir, misalnya, ya. Maka ini adalah apa? Juga baik, ya, kita lakukan, kita ucapkan. Yang kedua adalah kalau dia itu ucapan yang buruk. Nah, kalau ucapan itu buruk, ya, maka hendaknya ditinggalkan. Ya, hendaknya ditinggalkan. Ya, baik itu yang jelas-jelas haram, ya, misalnya, ya, ucapan-ucapan yang dusta, ucapan yang menyakiti orang, ya, maka jangan diucapkan. Ya. Atau ucapan-ucapan yang makruh misalnya, ya, maka juga sebaiknya ditinggal. Ya.
Adapun yang ketiga, perkataan yang mubah, yang boleh, ya. Maka untuk perkataan yang hukumnya ini boleh, ya, maka kata para ulama, al samtu afdal, diam lebih baik, ya. Diam lebih baik. Karena ya itulah termasuk ya prinsip zuhud itu adalah meninggalkan ya, perkara-perkara yang mubah karena takut terjatuh kepada yang haram. Ya. Jadi ini ucapan manusia itu sebagaimana dalam hadis tadi, ya, falyakul khairan aw liyasmut, ya. Hendaknya dia berucap baik atau diam. Berarti kalau ucapan itu nggak baik, ya, entah itu buruk atau mubah, maka sebaiknya diam, ya. Apalagi kalau buruk ya berarti harus diam, gitu, ya. Pilihannya memang dua, cuma ini, ya. Pilihannya memang cuma dua, berkata baik atau diam. Ini kalau pengen selamat ya udah itu, ya, pegang baik-baik itu, ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, ya, faedah keenam yaitu tentang keutamaan menjaga lisan. Keutamaan menjaga lisan. Ya, faedah yang keenam adalah keutamaan menjaga lisan dulu, ya. Apa keutamaan menjaga lisan? Ya, yaitu di dalam hadis ini jelas itu adalah bagian dari keimanan. Ya, bagian dari keimanan. Nabi memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita. Ya, di antaranya di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya. Jadi pernah ada seorang sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Ya, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah tolong wasiatkan, kasih wasiat kepadaku. Maka Nabi SAW pun berkata, hal tamliku lisanaka, apakah kamu ya bisa menguasai lisanmu? Ya. Maka sahabat ini pun menjawab, fama amliku idalam amlik lisan. Ya. Kalau saya nggak menguasai lisan saya terus, ya apa yang saya kuasai kalau gitu? Ya. Kalau lisan saya nggak bisa saya miliki. Ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afatamliku yadaka, apa kamu menguasai tanganmu, memiliki tanganmu itu? Ya. Maka sahabat ini kembali menjawab, kalau saya nggak menguasai tangannya, kemudian apa yang saya kuasai? Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, fala takul bilisanika illa ma'rufah. Kalau gitu janganlah kamu berucap dengan lisanmu kecuali yang ma'ruf, yang baik. Wala tabsud yadaka ila khairin, dan jangan kamu ya gerakkan tanganmu itu kecuali kepada kebaikan. Ini wasiat, ya, dari Rasulullah SAW termasuk untuk kita sekalian agar kita menjaga lisan kita. Jangan sampai berucap kecuali yang baik. Ya. Dengan kita menjaga lisan kita ini, kita perbaiki lisan kita, berarti kita memperbaiki hati. Ya. Berarti kita juga menyempurnakan keimanan kita. Lain di dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah berpesan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Enggak akan lurus iman seorang hamba, enggak akan sempurna iman seorang hamba sampai hatinya itu juga sudah lurus, sudah bersih. Ya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, dan hati seseorang itu enggak akan bersih sampai lisannya itu sudah bersih. Ya. Jadi memang dari lisan ini, hati, keimanan itu memang connect begitu. Makanya kalau kita ingin memperbaiki keimanan kita, mulai dari lisan, kemudian hati, ya, maka keimanan itu akan tumbuh. Ya. Bagaimana kita ya agar bisa bisa menjaga lisan kita begitu ya? Maka kita harus yakin bahwasanya semua ucapan kita itu dicatat oleh malaikat. Ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, dalam surat Qaf surat ke-50 ayat ke-18. Ma yalfidu min qaulin, tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu ucapan illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada malaikat yang raqib, selalu mengawasi. Atid, yang selalu hadir di mana saja dia berada. Itu dicatat terus, ya.
Bayangkan kalau kita itu kita semua ucapan kita dicatat, bayangkan ya. Sampai pikiran kita mungkin dicatat gitu ya. Dan kita bisa mendengar tulisannya ada sebelah ditulis gitu ya. Ya. Baru mau ngomong gitu sudah nggak berani ngomong, sudah astagfirullah, sudah takut ya. Mau ngomong apa begitu digantilah sama zikir langsung ya, subhanallah langsung. Ya. Karena apa? Ya, kita yakin bahwasanya itu dicatat. Makanya ya, penting kita menghadirkan seperti ini. Yang merasa ya, malaikat ini selalu mencatat kita. Sehingga nggak berani ngomong yang buruk. Yang selalu ingat gitu dicatat semuanya. Ya. Maka menjaga lisan ini sangat penting karena lisan ini bisa menyebabkan dosa. Ya. Bahkan bisa menjatuhkan ke dalam neraka. Jadi gara-gara lisan ini, daging yang kecil seperti ini bisa narik ya seseorang jatuh ke dalam neraka, waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yara biha ba'sa. Fa yahwi biha fi nari jahannam sab'ina khalifah." Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang dia akan bicara dengan sebuah kalimat yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia anggap sepele itu kalimat. Dia dijadikan candaan, ya, dijadikan ya status begitu ya. Dianggap sepele. Ya. Ternyata apa? Fa yahwi biha fi nari jahannam sab'ina khalifah. Dia terjatuh ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun lamanya. Ya. Berarti apa? Ke dasar kerak neraka. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sama sahabat sedang duduk-duduk tiba-tiba suara brak begitu ya. Suara kayak batu jatuh begitu. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Ya, oh, enggak tahu ya Rasulullah. Itu adalah batu yang dilemparkan ya dari bibir jahanam 70 tahun yang lalu baru nyampe sekarang. Ya. Berarti apa? Ya, gara-gara suatu kalimat yang dimurka sama Allah dia anggap sepele, dia ucapkan terjatuh ke dalam neraka sampai dasar neraka, waliyadzubillah. Itu gara-gara apa sih? Gara-gara lisan, bayangkan. Ya. Kita anggap sepele. Dan ini kan ya, waliyadzubillah, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk banyak ya ucapan-ucapan yang ya meremehkan Islam, ya, meremehkan Allah, mencela sunnah, mencela agama, dianggap sepele. Ya. Padahal itu di sisi Allah besar. Maka ya, dan kita menjaga lisan ini kalau mau selamat. Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya. Kata Nabi SAW menjelaskan tentang Islam ini, Rasul amri al-Islam wa amdu shalah wa dirwatu sanamil jihad. Inti perkara semua ini adalah agama Islam, harus Islam. Ya. Tiangnya Islam adalah salat, puncaknya adalah jihad. Ya. Jadi banyak ya amalan-amalan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Mau enggak aku beritahukan dengan sesuatu yang bisa mengumpulkan semua itu. Ya. Dimulai dari intinya, tiangnya sampai puncaknya. Ya. Ya mungkin kita nggak berjihad, mungkin kita ya nggak sampai puncaknya, tapi bisa ya mengumpulkan semua itu. Mau nggak aku beritahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'adz, bala ya Nabi Allah. Ya, ya Rasulullah. Apa itu? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memegang lisan beliau. Ya. Lidahnya dikeluarkan, dipegang begini. Kemudian Nabi SAW berpesan, kufa alaika hada. Kamu tahan ini. Ya. Kamu jaga ini. Ini lisan ini dijaga. Maka Mu'adz pun bertanya, ya, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu. Apakah kita ini akan disiksa sama Allah gara-gara ucapan-ucapan kita? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsakilat ka ummuka ya Mu'adz." Ya, wahai Mu'adz,
Wa hal yakubun nas fi nari ala manakhirihim wa fi ala wujuhim, ya, illa hasaid al-sinat. Wahai Mu'adz, tidaklah manusia itu, ya, yakubun nas, ya, dicelupkan di atas wajah-wajah mereka di neraka. Jadi dibalik begitu, kaki di atas, wajah di bawah, ya. Tidaklah manusia itu dicelupkan ke dalam api neraka di atas hidung-hidung mereka, wajah-wajah mereka, melainkan sebabnya adalah karena hasil panenan lisan-lisan mereka. Jadi gara-gara omongan, ucapan, makanya manusia itu dicelup mukanya, wajahnya itu dimasukkan ke dalam walian. Gara-gara apa? Lisan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ya, apa sih yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Itu gara-gara apa ya Rasulullah? Ya, kita harus tahu ini. Ya. Manusia itu banyak kan masuk neraka. Itu kalau disurvei, ya, rata-rata itu gara-gara apa? Ya. Apa penyebab yang paling banyak menjatuhkan manusia ke neraka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Ya, mulut dan kemaluan. Ya. Mulut ini termasuk apa? Lisan, yaitu apa yang keluar dan juga apa yang masuk. Ya. Yang keluar ucapan-ucapan, yang masuk makanan yang haram. Ya. Termasuk, ya, makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yadmanu lima bainal hiyai, barang siapa yang bisa menjamin, ya, barang siapa yang bisa menjamin ini yang ada di antara dua jenggotnya, itu antara kumis dan jenggotnya ini, ya, yaitu mulutnya, lisannya. Barang siapa yang menjamin ma bainal wa baina rijlaihi, dan apa-apa yang di antara kedua kakinya itu kemaluannya, kalau bisa jamin, ya, artinya benar-benar dijaga, enggak, ya, bermaksiat, ya, enggak, ya, berbuat dosa dengan lisan dan dengan kemaluannya, admanulahul jannah, saya jamin surga. Berarti memang dua ini harus benar-benar kita jaga benar-benar. Maka di dalam hal ini ada lisan, ya. Karena lisan ini ya banyak. Ya, ini secara umum, ya. Kalau secara khusus lisan itu kan banyak sekali dosanya, ya. Varian dosanya pun banyak, ya. Kalau virus itu ada varian-varian apa gitu, ini juga varian dosanya mulut itu banyak. Mulai dari mana? Kesyirikan, ya kan? Dengan lisan kita kan. Karena kita apa namanya? Berdoa kepada selain Allah, ya. Beristighosa dengan selain Allah, beristi'anah dengan selain Allah, bersumpah dengan selain Allah, ya. Apa namanya? Minta-minta kepada selain Allah, menyamakan Allah dengan lainnya, ya. Ramalan-ramalan, ya, ucapan-ucapan perdukunan, ucapan-ucapan yang mengandung tatayur, ya. Nah, itu kesyirikan itu banyak sekali variannya, ya. Begitu pula kekufuran-kekufuran, misalnya mencela Allah, mencela Rasul, mencela, ya, Al-Qur'an, mencela, ya, Islam, mencela sunnah, mencela orang-orang beriman. Nah, ini banyak sekali variannya. Belum dosa-dosa besar seperti bohong misalnya, dusta, ya, ghibah, namimah, dan varian-varian lainnya banyak sekali. Itu semua dari mana? Dari lisan, daging yang kecil ini, ya. Lisan itu kalau, ya, kita tahan, itu kita, ya, masih menguasai lisan kita. Tapi kalau sudah keluar, sudah bicara, itu sudah yang terlepas, ya. Makanya harus menjaga lisan, ya. Nah, sebaliknya tapi, ya, lisan memang bahaya, bisa neraka, bisa dosa. Tapi sebaliknya, dengan lisan ini kalau dijaga, kalau dipakai kebaikan, masuk ke surga, ya, naik derajatnya di surga, ya, disayang sama Allah, dapat pahala banyak, bisa dengan lisan juga, ya. Makanya misalnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang ucapan akhirnya yang dia ucapkan ketika dia hidup adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga.
Dalam hadis lain, ya, kebalikan yang tadi yang sudah kita baca, innal abda la yatakallama bil kalimati min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya ada nanti seorang hamba mengucapkan ucapan dengan suatu kalimat tapi diridhoi sama Allah. Ya. Dia anggap biasa saja menurut dia. Ya, saya bersabar sajalah karena Allah, semuanya saya karena Allah. Dia anggap itu ucapan biasa. Misalnya, ya. Ternyata apa? Allah mengangkat dengan kalimat tersebut derajatnya tinggi sekali. Ya, maka jangan kita remehkan, ini banyak juga kebaikan dari lisan kita ini. Maka pilih kalimat-kalimat yang bermanfaat, yang baik, ya. Dengan berzikir, zikir itu diperbanyak zikir itu. Ya. Zikir orang akan nyesel kalau ya dalam detik hidupnya itu nggak berzikir, nyesel dia. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa sih yang paling disenangi sama Allah itu? Maka beliau menjawab, anta muta walisanuka ratbun min dzikrillah. Yaitu kamu meninggal dalam keadaan lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah, sering berzikir. Ya. Makanya wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Ya. Lelaki-lelaki yang banyak menyebut Allah dan wanita-wanita yang banyak menyebut Allah, Allah siapkan bagi mereka apa? Surga. Ya. Kita perlu banyak zikir, khususnya banyak-banyak. Ya, zaman sekarang ini ya, namanya manusia banyak, omongannya banyak, kelirunya, maka perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar." Barang siapa yang ingin, barang siapa yang mau, ya, suka nanti di hari kiamat ketika dia buka catatan amalnya, ya, maka caranya bagaimana? Perbanyaklah di dalam catatan amal itu dari ucapan istighfar. Perbanyak. Karena nanti catatan amal itu, ya, kalau diberikan dari tangan kanan, ya, utia kita bahu biyamin, barang siapa yang diberi kitabnya dari kanan, wah itu senang dia, ya. Maka dia akan, ya, akan gembira, akan sukses di akhiratnya. Ya, Pak Maman utia kita bahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Dia akan diberikan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masro, dia akan kembali bertemu dengan keluarganya dengan senang, kan? Happy ending luar biasa. Ya. Namun sebaliknya wa amma man utiya kitabahu bisimali. Ya, barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri. Bahkan ada yang min waro adzhar, yang dikasih dari belakang ini. Dari belakang. Wah, itu bahaya sekali. Ya. Maka hisabnya berat, ya. Juga, ya, apa yang menanti lebih mengerikan. Maka ikhwan fillah rahimani, ini kuncinya, ya. Salah satu kuncinya adalah, ya, barang siapa yang ingin ketika dia nanti menerima kitabnya dari kanan, membuka catatan amalannya itu dia senang, ya. Melihat rapotnya itu, wah, istilahnya ada, kalau dulu kan, ya, waktu kita SD itu ada nilai merah kalau dulu itu, ya. Wah, rapotnya merah semua. Nah, itu kan kalau merah itu, ya, kita akan takut begitu kan. Ketika bawa pulang ke rumah ke orang tua itu, wah, ini pasti akan dimarahin. Ya, ada merah satu saja kalau zaman dulu begitu, ya. Sekarang sih nggak ada merah, nggak ada hijau, nggak ada, ini semuanya sama hitam kalau sekarang. Ya. Kalau dulu kalau ada rapot nilainya merah, wah itu sudah, ya, mau pulang atau, ya, sama orang tua itu sudah takut, ya, anak zaman dulu. Maka begitu pula nanti ketika kita berjumpa dengan Allah, ya, maka perbanyaklah istighfar. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehari itu beliau lebih dari, ya, 70, ya, bahkan beliau 100 kali. Dalam satu majelis saja beliau dihitung oleh sahabat Ibnu Umar, dalam satu majelis seperti ini, astagfirullah, itu lebih dari 70 kata beliau. Ya. Nah, ini menunjukkan memang, ya, dan juga ketika menutup, ya, majelis, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah
suatu kaum dia bermajlis, ya, kemudian tidak membaca doa kafaratul majlis beristighfar, maka itu akan menjadi celakaan untuk mereka. Oke, ikhwanillah, hendaknya kita eh, perbanyak ucapan-ucapan baik, berzikir, ya, dan jauhi ucapan-ucapan yang buruk, yang berbahaya. Dan ini juga harus butuh ilmu, membedakan mana ucapan yang baik, ucapan yang buruk, ya. Dan juga hendaknya kita pilihannya fal yakul khairan, ucapan yang baik, auliyasmut. Terkadang diam itu adalah emas memang, ya. Diam itu yang terbaik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man somata naja, barang siapa yang diam, dia akan selamat, ya. Jadi kadang-kadang diam itulah kunci keselamatan, ya. Eh, Mari kita simak ada beberapa asar dari para salaf dahulu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jamil Ulumul Hikam, ya. Yaitu beliau membahas, ya, apakah yang lebih baik itu diam atau berbicara, ya. Maka di antara orang-orang ada yang mengatakan diam itu lebih utama, ya. Maka Al-Ahnaf bin Qais mengatakan an-nutqu afdal, bicara itu lebih baik, li'anna fadla samti la ya'du sahibahu, karena diam itu kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan ketika dia berbicara maka orang yang mendengar pun akan mendapatkan faedahnya, ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, ya, pernah ada seorang di antara para ulama berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, as-samitu ala ilmin kal mutakallimi ala ilmin. Orang yang diam di atas ilmu, artinya dia paham diam ini baik, gitu ya. Itu sama dengan orang yang berbicara juga di atas ilmu, ya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya, justru kalau saya memandang bahwasanya orang yang berbicara di atas ilmu itu lebih baik, ya. Karena orang yang berbicara di atas ilmu itu akan bermanfaat bagi orang lain, ya. Sedangkan yang diam itu, ya, manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri, ya. Namun ulama ini mengingatkan Umar bin Aziz, ya, ya Amirul Mukminin, wa kaifa bi fitnatil mantiq. Wahai Amirul Mukminin, tapi bagaimana dengan fitnah ucapan ini, ya? Artinya terkadang orang berbicara baik memang yang diucapkan, tapi ternyata dia menjadi ujub, dia menjadi sombong, ya. Maka ketika diingatkan seperti ini, babaka Umar, bukaan syadi Umar pun menangis, ya. Artinya beliau takut, bukan berarti kemudian beliau itu merubah pikirannya, tapi memang berbicara itu memang ada bahayanya, ya. Bahaya bagi orang yang berbicara. Makanya para salaf dahulu itu mereka lebih senang diam, ya. Ketika pernah ada seorang salaf dahulu, ya, berbicara di hadapan umum, dia berbicara mengisi pengajian seperti ini, maka dia pun mengatakan, ada syarrun li wa khairun lakum. Ini adalah keburukan untuk saya dan kebaikan untuk, ya. Artinya saya yang bicara ini, ya, memang yang diucapkan baik, tapi belum tentu niatnya bisa menjaga niatnya, ya. Ini keburukan, ini berat untuk saya, ya. Tapi untuk kalian baik karena kalian mendapatkan ilmu, ya, menambah keimanan, begitu, ya. Maka disinilah pentingnya juga kita menjaga hati, karena ada fitnah, ya, yang muncul ketika seorang itu berucap baik, yaitu bisa jadi dia menjadi sombong, menjadi ujub. Walaqad khataba Umar bin Abdul Aziz yauman faraqan nas. Pernah pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau berkhutbah sehingga manusia pun menangis. Orang-orang menangis mendengar khutbah beliau. Faqata khutbatahu, maka beliau pun langsung memutus khutbahnya, ya. Maka dikatakan kepada beliau, lau atlam cakalamaka. Wah, ya kenapa kok nggak diselesaikan, nggak dilanjutkan ucapanmu tadi? Tadi itu udah bagus begitu, ya. Kita merasa sedih. Kenapa kok nggak dilanjutkan itu? Ya. Rojauna an yanfa'allahu bi
mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ya. Tapi apa kata Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan innal qaula fitnah. Sesungguhnya dalam ucapan itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ya. Wal fi'lu aula bil mu'mini minal qaul, dan perbuatan itu lebih baik daripada ucapan bagi seorang mukmin, ya. Ucapan saja kalau nggak diamalkan maka ya itu juga beban bagi seseorang. Wa kuntu fi min muddatin tawilah qad ra'aitu fil manam Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz wa sami'tuhu yatakallamu fi hadil masalah. Ya. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Sulaiman bin Abdul Malik, beliau pernah mengatakan as-samtu manamul aqli wal mantiqu yaqdatuhu. Diam adalah tidurnya akal dan berbicara adalah bangunnya akal. Wala yatimu halun illa bihalin, dan tidak akan sempurna satu keadaan kecuali dengan keadaan yang lain. Artinya akal itu ya butuh tidur, ya butuh bangun. Nggak mungkin bangun terus begitu atau tidur terus akan rusak. Ya, jadi memang ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita diam. Ya. Kemudian juga ya ada ucapan yang baik yang diucapkan oleh Ubaid bin Ibn Abi Ja'far. Ya. Beliau adalah seorang faqih ya dari negeri Mesir ya, ketika zaman beliau ya. Beliau pernah mengatakan idza kana al-mar'u yuhadditsu bi majlisin, apabila seorang dia berbicara di dalam suatu majelis, fa'ajabahul hadis, ternyata dia itu merasa senang dengan ucapan dia, dengan ceramahnya dia begitu ya. Dia merasa ucup ya. Fal yaskut, hendaknya lebih baik dia diam. Jadi ketika misalnya dia mau ngomong, wah, ucapan ini nanti pasti akan dipuji orang-orang nih, pasti akan disenangi orang. Fal hendaknya dia diam ya. Wa idza kana sakitan fa'ajabahu sukut falyuhaddis, tapi kalau dia melihat ya, ini saya kalau dia ini akan dipuji orang-orang ya, akan bagus ini, maka di situ lebih baik dia bicara. Ya. Artinya jangan sampai dia merasa ujub ya, hendaknya dia jaga hatinya tersebut. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Memang ya hendaknya kita menjaga lisan, dan terkadang diam itu juga adalah emas ya, adalah keselamatan. Ya, dan kita membutuhkan keduanya. Berbicara jika itu kebaikan ya, dan jika itu keburukan, maka hendaknya kita diam ya, diam dari yang buruk, atau terkadang keburukan itu adalah datang dari diri kita sendiri ketika kita merasa ujub ya. Kemudian faedah yang ketujuh adalah keutamaan memuliakan tetangga. Keutamaan memuliakan tetangga ya. Maka ini penting ya, kita hidup sebagai seorang muslim ini pasti bertetangga ya. Maka jangan sampai kita menzalimi tetangga kita. Karena orang yang mengganggu tetangganya ya, ini dicela oleh Allah dan Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, demi Allah enggak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan diri. Tetangganya enggak nyaman sama dia. Ya, terganggu oleh dirinya, entah oleh ucapannya, oleh tangannya, oleh barang-barangnya, oleh ya kendaraannya, oleh macam-macam ya, maka hati-hati. Karena Nabi SAW sampai bersumpah, bayangkan ya. Bahkan Jibril itu bolak-balik datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la yazalu Jibril yusini bil jar, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga. Bolak-balik, wahai Muhammad, hati-hati tetangga. Wahai Muhammad, hati-hati tetangga. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dzanantu annahu sayuwaris, sampai saya menyangka akan turun syariat tetangga bisa mewarisi harta tetangganya kalau meninggal. Ya. Saking apa? Diwasiatkannya sama Jibril. Ya. Maka perhatikan tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ada si fulana, ada ibu-ibu begitu ya, sholatnya banyak ya, sholat malam, sholat duha, puasanya juga banyak, puasa ya Senin Kamis atau bahkan puasa Daud ya kan, tapi nah ini tapi yang berat,
Tapi ya, iya tuh di jirona habilisannya, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya. Bagaimana seperti ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW apa? Iya finnar, dia di neraka. Ibu itu di neraka. Maka hati-hati ibu-ibu. Ya, bukan bapak-bapak tentu saja. Ya. Maka ya sebaliknya ada wanita ya Rasulullah yang salatnya sedikit, ya apa namanya sedekahnya juga biasa, gitu. Tapi nggak pernah ganggu tetangganya. Maka kata Nabi dia di surga. Artinya apa? Ya, bukan berarti ya wah kalau gitu nggak usah sholat aja nggak usah. Bukan. Artinya yang sholat saja, yang banyak sedekahnya saja itu bisa terancam. Gitu. Apalagi yang enggak. Ya. Lebih lagi. Maka dari kita jaga hak tetangga itu penting sekali. Ya. Selanjutnya yang kedelapan, ya keutamaan memuliakan tamu. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fal yukrim dhaifahu," hendaknya dia memuliakan tamu. Ya. Maka ini harus juga kita pelajari, ya harus kita siapkan bagaimana bila tamu, ya disambut dan lain sebagainya, ya jangan sampai kemudian kita justru menyia-nyiakan tamu. Ya, makanya justru adalah akhlak Islam bagian dari keimanan adalah memuliakan tamu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya faedah yang kesembilan adalah hadis ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Ya. Bagaimana Islam mengatur ucapan, ya orang berucap, seorang Muslim memuliakan tetangga, dia hidup bermasyarakat, ya memuliakan tamu apabila ada tamu datang, ya dari jauh dia muliakan, ya dengan apa yang dia mampu. Bayangkan kalau ya seluruh kaum muslim benar-benar mengamalkan hadis ini, maka akan tercipta masyarakat yang luar biasa indah. Ya. Jadi menunjukkan kesempurnaan agama Islam mengatur ya sampai masalah tetangga, masalah tamu, masalah ya apalagi yang lebih besar dari itu. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya, saya kembalikan kepada MC, ya, Kang Ramdhani. Falyatafadhal wallahu ta'ala. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan curahan ilmu yang disampaikan pada kita semua. Silakan Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika ada hal yang akan ditanyakan pada Ustadz bisa diketikkan di kolom chat, insya Allah akan kami bacakan. Sudah ada yang masuk beberapa pertanyaan Ustadz. Monggo, Kita silakan. bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau hendak bertanya, Ustadz, terkadang kita sebagai manusia seperti yang dijelaskan Ustadz tadi, bahwa iman itu bisa naik dan bisa juga turun. Bagaimana kiat-kiatnya atau caranya agar iman kita bisa selalu bertambah, Ustadz? Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kiat utama untuk membangkitkan keimanan kita. Yang namanya manusia itu, tapi memang pasti ada naik dan turunnya. Ya. Maka ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbaj, hafizahumullah ta'ala, yaitu kitab berjudul Asbab Ziyadatul Imani wa Nuqsan. Ya, sebab-sebab bertambahnya keimanan. Ya. Maka di antara yang pertama yang beliau sebutkan, ya, yang paling utama adalah yaitu ilmu. Ya, ilmu. Maka hendaknya kita memanfaatkan waktu kita ini banyak-banyak untuk terus mempelajari dan menambah ilmu kita. Ya. Ilmu ini ya tentu saja ilmu yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal siapa Rabb kita, apa hak Allah atas kita, apa kewajiban kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mengenal nabinya, apa sunnah-sunnah beliau, ya, petunjuk-petunjuk beliau. Dan yang ketiga adalah ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya, dengan dasar-dasarnya paham. Ya.
Maka ini inilah ilmu yang nanti akan ditanya di kuburan. Ya, kenapa kita harus mempelajari 3 ini? Nanti ditanya di kuburan. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, apa agamamu? Berarti kita harus mempelajarinya memang. Ya, dan tentu saja mengamalkannya. Maka sebab pertama adalah dengan kita yaitu mempelajari ilmu bisa dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga ilmu-ilmu keislaman lainnya kita pelajari ini, ya, termasuk kita mempelajari kitab-kitab para ulama, ya, di antaranya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, maka ini mudah-mudahan bisa menambahkan keimanan kita, ya. Dan juga hendaknya terus ya dirutinkan, jangan sampai terputus sehingga iman itu bisa terus bertambah, ya. Dan yang kedua adalah dengan kita hendaknya berdoa, ya. Karena iman itu Allah yang paling tahu, ya, dan Allah lah yang bisa membolak-balikan keimanan seseorang karena iman itu tempatnya di hati. Maka hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar minta dikokohkan di atas keimanan dan minta terus iman kita ditingkatkan, gitu ya. Ini wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ustadz, apakah orang yang membaca kalimat tauhid waktu ijab kabul saja dan tidak pernah sholat, malah matinya su'ul khotimah, apakah masih bisa masuk surga, Ustadz? Iya, terima kasih pertanyaannya. Ketika seseorang dia secara zahir muslim, ya, dia sudah bersyahadat, ya, dan dia ya secara zahir muslim, ya, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Makanya kata Nabi, tapi ya tetap juga sebenarnya harus sholat. Ya. Memang ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, kalau orang itu meninggalkan sholat karena malas, ya, maka bagaimana ini hukumnya? Ada di antara para ulama, wah ini sudah bukan Islam lagi nih, ya, karena sholat itu yang agama. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al haddu bainana wa bainahum as-shalah, yang menjadi pembatas antara kita dan mereka itu orang-orang kufar, ya, dan riwayat bainal Islam wal kufri, antara keislaman dengan kekufuran adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat. Ya, makanya ada para ulama yang wah ini sudah parah ini, gitu. Ya. Namun ada di antara para ulama yang ya kalau dia meninggalkannya itu karena memang malas, tapi dia tetap mengakui bahwa saya memang harusnya saya ini sholat, saya ini dosa, ya, maka dia tetap seorang muslim, ya. Maka walau calalam yang seperti itu, ya, secara zahirnya kalau dia misalnya masih ngaku Islam, ya kita hukumi dia sebagai seorang muslim, ya. Kita berikan hanya sebagai seorang muslim, tapi ya ya kita nasihati, terus dinasihati, ya. Adapun secara zahirnya, cara di dunia ini ya kita hukumi sebagai seorang muslim. Adapun ya nanti di akhirat wa hisabuhum 'ala Allah. Ya makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, saya diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sholat, zakat, ya. Kalau mereka sudah melakukannya, terjaga hartanya, darahnya, ya. Dan hisabnya adalah kembali kepada Allah. Artinya seseorang bisa saja dia syahadat, tapi cuma untuk biar bisa menikahi wanita misalnya, ya. Maka ya kita hukum dia seorang muslim, tapi nanti perhitungannya sudah serahkan sama Allah nanti di akhirat. Ya, wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Oke, silakan. Ya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika pada bulan puasa tetangga kita secara terang-terangan masak dan makan di depan kita yang sedang berpuasa? Sudah ditegur namun masih beralasan saya tidak mampu berpuasa karena bekerja. Dan apakah tetangga seperti ini kita harus menjauh atau tetap kita memuliakannya, Ustaz? Iya, eh, hendaknya kita bersabar. Ya, tetangga itu memang macam-macam, ya. Dan terkadang tetangga itu memang buruk. Ya, terkadang seseorang itu diuji dengan tetangga yang buruk. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya, dia bersabar sampai Allah memisahkan dia. Entah, ya,
dia pindah atau meninggal. Maka ketika ada tetangga seperti ini ya kita bersiap. Dia makan di depan kita ya sudah, ya kita jangan iri, nggak usah makan, biarkan aja sudah dia. Nasihati ya bagus, ya dia nasihati. Muslim kok nggak puasa pak, ya puasa pak, pahalanya besar. Ya. Maka kita nasihati ya. Ya sebagai seorang Muslim kita harus menasihatinya. Ya. Namun ya ketika memang dia beralasan ini itu, ya kita bersabar. Karena seorang mukmin yang lebih baik adalah yang dia bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka, termasuk gangguan seperti ini. Ya. Maka ya itu yang saya pesankan ya tetap bersabar dengan tetangga seperti itu, ya tetap berikan sikap yang baik dan jangan lupa ya kita mengingkari kemungkarannya yang bisa kita nasihati, dan juga salah satu bentuk mengingkari kemungkaran seseorang adalah kita doakan dia mendapatkan hidayah. Kita doakan dia mendapatkan petunjuk sehingga bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut sehingga dia bisa menjadi muslim yang baik. Itu wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ini seringkali kita temui sepertinya Ustaz oleh para jemaah. Ustaz, apakah saya berdosa jika saya jengkel menghadapi pesta pernikahan yang menutup jalan Ustaz? Oh ya. Bagaimana apabila jengkel? Ya terkadang ya memang ini kita banyak hadapi. Itu lewat jalan sini ditutup, jalan sana ditutup. Ya. Maka ya kita harus bersabar juga. Ini salah satu gangguan manusia. Ya. Yang penting adalah kalau kita ya prinsip kita jangan sampai ganggu jalan. Ya. Adapun ketika orang lain mengganggu jalan, ya kalau kita bisa menasihati, ya dengan cara yang baik. Nah, kalau kita nggak kenal orang itu siapa ya sudah, kita mencari jalan yang lain, gitu. Ya. Dan memang ini perlu terus disampaikan, ya biar kaum muslimin mengetahui hukumnya itu mengganggu jalan, menghambat jalan, menutup jalan. Ya, makanya juga ya berhati-hati, termasuk terkadang pengajian-pengajian, gitu ya. Saking banyaknya parkiran kendaraannya akhirnya menutup jalanan. Ini juga ya perlu diingatkan. Ya, apalagi yang untuk kepentingan pribadi, begitu ya. Kemudian menutup jalan. Nah, ini sebaiknya adalah dihindari, ya karena banyak larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah sahabat itu suka duduk-duduk pinggir jalan, ya duduk-duduk di pinggir jalan. Ini nggak ganggu jalan, ya duduk-duduk di pinggir jalan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakumul julus bituruqat, hati-hati kalian jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, malah min majalisya min buddin, kita harus duduk-duduk, ya. Kita bicara masalah mungkin dagang, masalah bisnis, masalah apa, banyak yang diobrolkan, gitu, ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in abaitum ilal majlis, kalau kalian nggak mau kecuali harus duduk, ya pinggir jalan, ya fa'atut tariqah haqqu, berikan jalan haknya. Yaitu apa? Ghadul basar, tundukkan pandangan. Jangan ketika ada ya yang misalnya wanita lewat dilihatin, ya, harus menundukkan pandangan. Wakaful ada, jangan sampai mengganggu orang yang lewat. Ya. Singkirkan, jangan sampai. Ya. Makanya ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak mengganggu jalanan. Ya baik untuk acara pribadi atau acara keagamaan atau apa ya, maka berikan jalan, ya manfaatkan tempat-tempat yang memang tidak mengganggu jalanan manusia sehingga orang bisa tetap ya ketika dia butuh kemana dia bisa dengan mudah, jangan sampai terganggu hanya karena acara yang kita laksanakan. Itu wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Insya Allah satu lagi ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah kita batasi karena sudah cukup larut. Kita sampaikan hanya satu pertanyaan lagi saja Ustaz. Pertanyaan terakhir insya Allah. Ustaz, di media sosial
ini seringkali banyak yang saling sindir, saling hujat, saling fitnah. Jadi apakah seseorang yang merasa difitnah harus klarifikasi atau lebih baik diam, Ustaz? Iya, untuk masalah ya di media sosial, ya, maka kaidah umumnya ada tetap ucapan-ucapan yang baik atau diam secara secara umum. Ya. Adapun secara khusus terperinci, maka dilihat kasus per kasus bagaimana, ya. Ini sebabnya apa, ya ditimbang masalah mafsadatnya, ya. Adapun kita pribadi, ya, maka juga sebaiknya jangan ikut-ikutan, ya. Ada misalnya ada dua yang bermusuhan misalnya begitu ya, maka kemudian kita ikut ya, biar pemusuhan ini semakin menyala ya, kita menjadi kompor begitu ya, jangan. Ya. Justru bagaimana caranya seorang mukmin itu adalah memperbaiki hubungan dua orang muslim yang saling bermusuhan, ya. Jadi ya diperbaiki. Bahkan dua kelompok yang berperang saja, ya, fa aslihu bainahuma, diperintahkan untuk untuk diperbaiki hubungannya. Jangan justru semakin diperkeruh. Karena termasuk fitnah-fitnah, ya kita berhati-hati, jangan ikut-ikut menyebarkan. Ya, eh, banyak sekali ucapan-ucapan yang tidak ada atau tidak jelas begitu ya, ya. Ataupun apa namanya di situ mungkin hanya hawa nafsu. Ya, itu kita harus berhati-hati. Ya. Pastikan sebelum kita berkomentar, sebelum kita berucap, ya, sebenarnya kita timbang baik-baik. Ya, ketika bagaimana kalau kita dituduh dengan macam-macam, ya kita bersabar, ya, kita bersabar, ya. Kalau memang ada yang butuh dijelaskan, ya jelaskan dengan cara yang baik, tanpa perlu menyindir, tanpa perlu apa, ya. Maka ya jadikan hati kita itu bersih, ya, lisan kita bersih tadi, la yastaqimu imanu abdin, nggak akan iman seseorang itu akan lurus kecuali kalau hatinya itu juga lurus bersih. Kalau hatinya itu masih ada permusuhan, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia pernah jahat sama saya, dia pernah meremehkan saya, maka saya pun harus menghancurkan dia misalnya, ya. Maka ini tidak betul, ya. Atau dari alasan pribadi, kemudian dibawa ke masalah dakwah, dibawa ke masalah akidah, dan sebagainya, jangan, ya. Maka masalah pribadi selesaikan, ya, dan ya maafkan. Adapun ya ketika ada kekeliruan bagi saudara kita, maka kita nasihati dengan cara yang baik, ya. Karena nasihat itu kita menginginkan agar saudara kita kembali kepada kebenaran. Orang sekali misalnya Imam Syafi'i saja, ya, kata beliau, ya kalau mau menasihati saya, ya dengan empat mata, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, gitu. Ya. Tapi kalau dengan misalnya di medsos terang-terangan, ya, maka ini aja tentu saja ingin menjatuhkan, ya. Dan tidak ada orang yang ingin dijatuhkan siapapun dia. Maka hendaknya kita memahami hal ini, ya, memberikan nasihat dengan cara yang baik, ya. Jangan sampai justru niatnya nasihat tapi justru timbul mafsadat, ya. Akan semakin ya permusuhan justru, ya, ini kita tinggalkan, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya, atas pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Kami mohon kesediaan Ustaz untuk menutup majelis ini dengan doa Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Kita tutup doa ini dengan doa kafaratul majelis, yaitu doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir majelis-majelis beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu baina wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna
Allahumma ij'al tharana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yakhafuna fika. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya doa dengan doa kafaratul majelis Ustadz, maka berakhir pula pertemuan kita di malam hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa di bulan yang akan datang, namun tentunya harus ada penyesuaian jadwal karena jadwal kita ini bersamaan dengan sholat tarawih Ustadz, nanti di bulan Nggih, Ramadan insya Allah. nggih, Semoga mungkin insyaallah. nanti bisa kita atur kembali jadwalnya dan kita bisa laksanakan mungkin di ba'da asar Ustadz, sambil kita menunggu berbuka Insyaallah. jika Ustadz ada waktu luang insya Allah. Nggih, insyaallah. Baik, terima kasih Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.